Chapter 16. Luo Yunsang maju. Mata Yunsang bersinar cemerlang. Meskipun wajahnya terlihat sangat lelah, ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan darinya. Tangannya segera berkelebat dan beberapa segel terbentuk di ujung jarinya. Sebelum berubah menjadi aliran api sejati yang terbang ke tomahawk senjata itu yang sedikit keras tiba-tiba menghasilkan gaya tarik melahap semua debu emas yang berhamburan. Untuk sesaat permukaan tomahawk merah cerah berkedip-kedip dengan bintik-bintik emas saat memancarkan aura yang stabil dan berat, memberi orang-orang di sekitarnya perasaan seolah-olah sebuah gunung menekan mereka. Padatkan jatuh dengan tangisan dua sinar cahaya terbang dari ujung jarinya ke tomahawk, dan panasnya yang panas dan beratnya segera menghilang. Kemudian itu menyusut dengan cepat dan pada akhirnya berubah menjadi kapak mini jatuh ke telapak tangannya. Setelah dengan hati-hati memeriksa kapak mini di telapak tangannya, Yunsang berjalan dengan gembira ke arah beberapa pria dan menyerahkannya dengan kedua tangan kepada lelaki tua berjanggut putih di tengah sambil berkata dengan hormat, "Tuan Su, tolong lihat." Tatapan Suhan dengan ringan menyapu tomahawk saat dia tersenyum dan berkata, "Itu tidak perlu. Sun Smashing X ini telah mencapai level senjata unggulan tingkat pertama. Yunsang, kau telah lulus penilaian." Pah, 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 beberapa pria lainnya bertepuk tangan. Oh, ya, oke. Dan menatap Yunsang dengan tersenyum. Wajah mereka penuh pujian. Yunsang sangat gembira dan kegembiraannya terlalu besar untuk ditahan. "Terima kasih Tuan Su dan kamu semua tuan." Suhan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ini semua usahamu sendiri. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu melelehkan Carmot menjadi tembaga merah. Kamu telah gagal pada langkah ini dalam penilaian sebelumnya." Laki-laki lain terdiam, semua memandangnya bingung. Wajah muda Yun Xiao tiba-tiba terlintas di benak Yunsang. Begitu pula suaranya yang anggun dan santai. Karena meskipun atribut tembaga merah adalah logam, sebenarnya lebih condong ke elemen api. Jadi dia memiliki kemampuan meleleh yang bagus untuk Carmot. Akibatnya banyak alkemis lebih memilih Carmot saat meningkatkan senjata tembaga merah. Tapi kalau di dalamnya ada pasir kristal langit, lain ceritanya. Karena atribut pasir kristal langit adalah air, ia menetralkan atribut api tembaga merah. Jadi semakin banyak kamu menambahkan, semakin buruk kemampuan tembaga merah untuk melelehkan Carmot. Solusinya cukup sederhana. Perlakukan pasir kristal langit sebagai pengotor dan gunakan esensi pemurnian untuk menghilangkannya. Aku mengerti, Suhan tercerahkan. Aku tidak percaya itu sangat sederhana. Kemampuan kamu untuk menemukan rahasia ini adalah bukti kecerdasan superior kamu. Negara bagian Tianshui sekarang memiliki satu lagi alkemis sejati. Besok aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu Yang Mulia. Aku yakin dia akan senang dan mengadakan pesta lagi untuk rakyatnya, untuk merayakannya untuk kamu. Yunsang sedikit memerah. Tetapi karena pipinya sudah dipenuhi keringat karena konsumsi kekuatan jiwa dan ki primordialnya yang berlebihan, itu membuatnya terlihat lebih menarik. "Tuan Su, tolong beritahu Yang Mulia bahwa aku tidak perlu pesta karena aku tidak suka terlalu banyak publisitas." Yan Lei yang berdiri di belakang Suhan tertawa dan berkata, "Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Jadi bagaimana mungkin kita tidak mengadakan pesta? Yunsang, kamu adalah orang yang paling berbakat di antara generasi muda di negara bagian Tianshui. Hanya dalam 3 tahun, kamu telah membuat Yang Mulia memberi kamu 2 pesta. Selama ratusan tahun, Lord Yang Di adalah satu-satunya orang yang aku ingat yang memiliki kehormatan itu. Di negara bagian Tianshui, setiap kali seseorang dipromosikan menjadi alkemis tingkat pertama atau melangkah ke alam 3 kekuatan dan menjadi master bela diri hebat, raja akan mengadakan pesta di istana, mengundang semua pejabat untuk merayakannya. Perjamuan seperti ini telah diadakan 3 tahun lalu ketika Yunsang telah menembus alam 3 kekuatan dan menjadi master bela diri hebat.
Mendengar kata-kata Yan Lei, Yun Sang berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu menyanjungku, Tuan Yan. Aku hanya seorang alkemis yang lebih rendah. Bagaimana aku bisa membandingkan dengan Lord Yang Di?" Mengelus janggutnya, Su Han terkekeh dan berkata, "Kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Lord Yang Di berbakat, tetapi dia juga mendapat banyak manfaat dari menjadi murid Lord Gu Fei Yang merupakan alkemis tingkat 9. Itu keberuntungannya. Jika kamu beruntung di masa depan, prestasi kamu mungkin tidak lebih rendah dari Lord Yang Di. Kamu hanya kekurangan guru yang baik." Ketika Yun Sang mencoba berdebat, dia memotongnya dengan sedikit lambaian tangannya dan berkata, "Hari ini Asosiasi Alkemis juga perlu merayakannya. Kami memiliki 2 alkemis tingkat pertama tahun ini saja. Baik kamu dan Jiarong adalah bintang yang sedang naik daun di cabang kami di negara bagian Tianshui." Alkemis lain, Su Yuan Kiao, tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, "Presiden Su, aku setuju dengan kamu bahwa Yun Sang adalah bintang yang sedang naik daun. Adapun Jiarong, jika aku tidak salah, dia sangat teracuni sekarang." Semua orang kaget dan terlihat bingung. Wajah Su Han berkedip saat dia bertanya, "Apa maksudmu dengan itu, Yuan Kiao?" Kilatan aneh melintas di mata Yun Sang. "Tuan Su, aku akan pergi sekarang." Dia sangat pintar. Begitu dia melihat ekspresi Su Yuan Kiao yang tidak biasa, dia tahu itu pasti tentang beberapa informasi rahasia. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Su Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang setelah kamu lulus penilaian, kamu secara resmi adalah alkemis tingkat pertama. Itu juga berarti kamu adalah salah satu anggota inti asosiasi. Kamu memiliki hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang asosiasi, jadi tidak perlu menghindarinya." Su Yuan Kiao melirik kerumunan saat dia tertawa dingin dan berkata, "Aku telah mengetahui bahwa Jiarong curang dalam penilaian terakhirnya. Dia menggunakan bahan terlarang, batu angin neraka." Wajah semua orang jatuh saat mereka saling melirik. Mereka semua adalah alkemis, jadi mereka secara alami tahu apa itu batu angin neraka. Yan Lei berkata dengan ekspresi serius, "Su Yuan Kiao, hati-hati dengan kata-katamu. Aku tahu kamu tidak menyukai Jiarong dan kamu telah mempersulitnya sejak dia magang. Tapi kamu tidak bisa begitu saja menuduhnya tanpa alasan." "Aku menuduhnya tanpa alasan?" Su Yan Kiao mencibir, "Aku khawatir racunnya sudah masuk jauh ke dalam sumsumnya sekarang. Aku telah mengirim seseorang untuk mencari tahu materi yang dia beli setelah dia dipromosikan. Mereka semua adalah penangkal. Selain itu, dia diam-diam mencari untuk membeli pil detoksifikasi dengan harga tinggi di mana-mana. Kamu semua pasti tahu apa itu pil detox, bukan? Pil alkimia kelas 4 legendaris yang dapat menetralkan semua racun yang sangat langka sehingga kamu bahkan tidak dapat membelinya dengan uang. Hehe, 5 hari yang lalu dia mulai dengan gila-gilaan membeli berbagai bahan beracun. Dan sejak dia kembali dengan tergesa-gesa, dia berada dalam pengasingan yang dalam. Aku yakin dia pasti kehabisan akal mencoba melawan api dengan api. Sayangnya, toksisitas batu Hellwind tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Bahkan dengan pil detoksifikasi, kurasa dia pasti sudah lumpuh total sekarang. Wajah Su Han berangsur-angsur menjadi tidak sedap dipandang. Su Yuan Kiao mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada orang banyak. "Ini daftar apa yang telah dia lakukan setelah dia dipromosikan menjadi alkemis tingkat pertama. Kalian semua bisa melihatnya." Setelah melihat sekilas daftar itu, semua orang memiliki pandangan khawatir di mata mereka. Pada akhirnya daftar itu diteruskan ke Yun Sang. Dia sedikit terkejut, bahkan makanan yang diambil Jiarong setiap hari tercatat dengan jelas di sana. Jelas bahwa Su Yuan Kiao telah merencanakan ini sejak lama. Sekarang setelah dia bergerak, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Jiarong mungkin tidak akan lolos dari azabnya kali ini. Jika kamu masih ragu, kamu dapat memanggil Jiarong di sini. Dan kamu akan tahu bahwa aku benar hanya dengan melihatnya. Sejak dia kembali 5 hari yang lalu, dia telah tinggal di menara. Ketika dia melihat sebagian besar orang percaya pada apa yang dia katakan, Su Yuan Kiao tidak bisa menahan perasaan puas diri. Bagaimana kamu tahu dia tidak berkultivasi dalam pengasingan?" Kemarahan melintas di mata Yan Lei. Dia dan Su Yuan Kiao tidak pernah saling menyukai. Sejak Jianrong dipromosikan menjadi seorang alkemis, dia telah melepaskan pelatihan seni bela diri darinya dan fokus pada alkimia.
Su Yuanqiao mencibir kultivasi seorang alkemis terutama untuk memelihara kekuatan jiwa. Hanya melalui penyempurnaan terus-menerus seseorang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Dia hanya seorang alkemis tingkat pertama. Jadi 5 hari lebih dari cukup baginya untuk memperbaiki apapun. Yan Lei, mengapa kamu begitu protektif padanya? Apakah kamu terlibat dalam penggunaan batu angin neraka? Omong kosong, Yan Lei menjadi murka. Berhenti berdebat, Su Han berkata dengan suara yang dalam. Jiang Cheng, bawa Jiarong ke sini. Apapun yang dia lakukan, dia harus segera datang. Su Han adalah presiden Asosiasi Alkemis Tianshui dan juga salah satu dari 2 alkemis Grandmaster tingkat ketiga di Tianshui. Dia berada dalam posisi yang sangat dihormati, bahkan tidak kalah dengan kaisar. Alkemis tingkat ketiga lainnya adalah kepala alkemis dari istana kekaisaran, Sang King Fan. Kekuatan mereka hampir setara. Gelar alkemis tidak hanya simbol kekuatan, tetapi juga status mulia, kebanggaan semua alkemis. Sebagai presiden asosiasi alkemis, Su Han tidak akan pernah membiarkan penipuan terjadi. Raut wajah semua orang muram seolah-olah mereka semua menyadari bahwa badai kecil akan datang. Segera Jiarong mengikuti Jiang Cheng ke lantai 4 menara alkemis tempat diadakannya penilaian kualifikasi. Setelah menyapa Su Han, dia mengangguk ke yang lain. Sejak senyum yang tak terlihat muncul di sudut mulutnya ketika dia melirik Su Yuanqiao, akhirnya matanya tertuju pada Yun Sang saat dia memuji. Jiang Cheng baru saja memberitahuku bahwa Tuan Yun Sang telah dipromosikan menjadi alkemis tingkat pertama. Kamu memang berbakat di antara 5 komandan penjaga negara. Kekuatanmu secara keseluruhan dianggap yang terkuat. Yun Sang mengangguk dan berkata, kamu menyanjungku, Tuan Jia. Kekuatan 4 komandan lainnya jauh melebihi kekuatanku. Aku hanya lebih beruntung. Jiarong tersenyum dan tidak berkomentar lebih lanjut. Sebagai gantinya dia berkata dengan keras, Presiden Su, aku sedang menyempurnakan dalam pengasingan. Bolehkah aku tahu alasan di balik pemanggilan tergesa-gesa? Mungkinkah kita merayakan promosi Yun Sang? Ada secercah keraguan di mata Su Yuanqiao. Dengan kesimpulannya, kulit Jiarong tidak mungkin terlihat sebagus ini. Dia mendengus dingin dan berkata, kamu benar-benar pandai berpura-pura, Jiarong. Bahkan sekarang kamu bisa berpura-pura seolah kamu baik-baik saja. Su Han mengeluarkan daftar itu dan melemparkannya saat dia menatap Jiarong dan berkata, Yuanqiao curiga bahwa kamu menggunakan batu angin neraka selama penilaian terakhir. Ini adalah hasil penyelidikannya terhadap kamu selama beberapa hari terakhir. Aku butuh penjelasan darimu sekarang. Dengan mendengus dingin, Jiarong mengambil daftar itu dan meliriknya. Api kemarahan segera bangkit dari lubuk hatinya bajingan tua ini. Aku tidak percaya dia benar-benar mengirim seseorang untuk mengikuti aku. Pada saat yang sama, dia memiliki ketakutan yang panik. Untungnya Tuan Muda Yun telah menyembuhkan aku dari racun dan bahkan mengajari aku teknik kultivasi jiwa. Kalau tidak, aku akan kehilangan reputasi aku hari ini dan ditakdirkan untuk hancur. Pada saat ini, rasa terima kasihnya pada Yun Xiao mengalir seperti air mancur. Su Yuanqiao, kamu pembuat kode tua. Seharusnya kamu yang memberiku penjelasan. Dia melemparkan daftar itu ke lantai dan berkata dengan marah, Tuan Presiden, jika aku pernah menggunakan batu angin neraka, kamu semua dapat dengan mudah mendeteksinya. Tetapi jika tidak, aku perlu penjelasan dari pembuat kode tua ini, Su. Su Han mengangguk dan berkata, aku akan melakukannya. Sekarang, ulurkan tanganmu dan kendalikan sepenuhnya akal sehatmu. Kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik kamu. Su Yuanqiao menyeringai mengerikan dan berkata, kamu butuh jawaban dariku, mari kita lihat bagaimana kamu akan menghadapi kematian kamu ketika kami menemukan masalah kamu. Jiarong tiba-tiba tersenyum saat dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, aku Jiarong tidak menyembunyikan apapun, kamu dapat memeriksa semua yang kamu inginkan. Ayolah. Dia menyisingkan lengan bajunya dan mengulurkan sepasang tangan yang indah.